Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Dwi Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan iptek dalam bidang pendidikan. Tapi sebelum dibahas lebih lanjut, kita cari tahu dulu yuk apa itu pengertian dari iptek. Iptek adalah ilmu yang mempelajari perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. Seiring berjalannya perkembangan global, ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan beriringan membentuk kemajuan. Ada banyak manfaat yang didapatkan dari iptek dan jenis-jenisnya pun beragam. Berikut saya akan menjelaskan salah satunya. Kita akan membahas iptek dalam bidang pendidikan. Berkembangnya iptek di dalam dunia pendidikan, proses pendidikan menjadi lebih maju. Banyak yang berubah dari waktu ke waktu karena adanya teknologi. Perubahannya yaitu seperti cara guru mengajar, cara siswa belajar, dan materi pembelajaran yang selalu diperbaharui. Biasanya proses pembelajaran dengan cara bertatap muka, namun sekarang pembelajaran dapat dilakukan dengan cara dari rumah masing-masing, seperti aplikasi Zoom, Google Classroom, dan masih banyak lagi media lain yang dapat digunakan. Yang pertama ada kelas online. Media teknologi pembelajaran yang pertama adalah media kelas online atau e-learning. E-learning adalah suatu proses pembelajaran yang menggunakan media internet, intranet, atau media dalam jaringan yang menjamin tersampainya bahan atau materi pembelajaran kepada siswa. BES disebut juga proses pembelajaran dengan jarak jauh yang bisa dilakukan kapan dan di mana saja menggunakan internet. Pembelajaran jarak jauh merupakan proses pembelajaran terpisah antara pendidik dan peserta didik yang menggunakan jaringan dan bersumber dari internet. Lalu yang kedua ada Zoom Meeting. Zoom Meeting adalah sebuah aplikasi baru yang dapat menunjang keberhasilan dalam proses pembelajaran atau bisnis. Zoom Meeting memiliki kecanggihan yang bisa menampilkan video, gambar, animasi, slide, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada Google Classroom. Google Classroom atau ruang kelas Google merupakan aplikasi pembelajaran secara online. Works and how that Google Classroom dapat memonitor siswa untuk belajar. Berikut ada beberapa contoh gambar dari berkembangnya iptek di dalam dunia pendidikan. Seperti yang kalian lihat, di sini banyak sekali gambar-gambar yang menunjukkan iptek yang berkembang di dalam pendidikan. Namun, iptek juga memiliki dampak positifnya. Yang pertama, ada pembaruan dalam pembelajaran seperti e-learning dapat memudahkan dalam proses pembelajaran. 2. Munculnya media massa yang memudahkan untuk memperoleh ilmu atau informasi terbaru. 3. Sistem pembelajaran tidak hanya dengan tatap muka, tapi juga dengan menggunakan berbagai media aplikasi seperti Zoom, Google Classroom, dan lain-lain. 4. Mengurangi ketertinggalan teknologi dari negara berkembang. 5. Dapat berdiskusi dengan teman melalui online. Lalu berikutnya ada dampak negatif dari iptek. Yang pertama, mempertimbangkan penggunaan teknologi bagi peserta didik di bawah umur. 2. Membuat siswa bahkan guru kecanduan dengan menggunakan teknologi. 3. Menggunakan teknologi untuk mencari sesuatu yang tidak jelas. 4. Siswa menjadi malas belajar. Dan yang terakhir, terjadinya penyalahgunaan pendidikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itulah beberapa contoh dampak negatif dan positifnya. Begitu banyak dampak atau perubahan dan pengaruh yang terjadi dalam dunia pendidikan sejak perkembangan iptek. Kemunculan iptek merubah segalanya. Iptek telah membuat segala sesuatu menjadi lebih mudah dan murah. Terkadang manusia berpikir bahwa teknologi itu adalah penghancur. Namun, itu kembali lagi kepada diri manusia karena yang menjalankan teknologi itu sendiri adalah manusia. Dari setiap kecanggihan kita belajar, pasti ada nilai kurang dan lebihnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih sudah menonton.